Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nurul Fitri, mengajar di SMK Negeri 4 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Prodi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran di mata pelajaran Proyek IPAS kelas 10 ATPH SMK Negeri 4 Bulukumba. Berikut video praktik pembelajaran saya. Ayo memilih apa yang kau suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran. Jadi kita hari ini mempelajari yaitu model proyek IPAS ya. Ya, dimana di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi kita masuk di materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya semua yang sehat ya. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan di kelas ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita sebagai orang pelajar ya. Jadi sebelumnya saya minta di sini kedua kelas untuk menyiapkan dulu ya. Kita siapkan dulu sebelum belajar, kemudian dilanjutkan untuk berdoa bersama. Kemudian dilanjutkan dengan generasi Al-Quran. Seluruhnya sudah siap, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul adzim. Jadi itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran ya, karena sebagaimana kita setiap di awal pembelajaran kita tidak lupa untuk melakukan literasi Al-Quran ya. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya ya. Hari ini hadir semua? Tidak, Bu. Ada berapa orang yang tidak hadir? Ada 2 orang. Yang pertama Edi dan yang kedua Erlianti. Ya, tolong dilaporkan ini yang keduanya ini kenapa bisa tidak hadir?
Pemberitahuan dari Erlianti katanya sedang sakit. Ya. Kemudian Asriandi Alfam. Oke, jadi hanya 2 orang ya. Kita kembali. Oke, jadi selanjutnya kita sholawat dulu ya sebelum memasuki materi. Kita sholawat dulu. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Karena kita mulai kegiatan ini ya, jadi semuanya harus semangat ya. Ya, Bu. Jadi kita tadi itu gunanya contohnya kayak ada ice breaking atau sholawat itu, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang baik ya untuk diri kita sendiri. Jadi semua yang kita lakukan untuk hari ini tuh semoga bermanfaat ya untuk kita. Di sini ada materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya ya. Iya, jadi kita masuk di bab ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, di mana di sini kita mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini tadi ada pertanyaan, apakah perbedaan antara kedua objek tersebut? Di mana di sini terdapat ada batu dan tumbuhan. Ya. Kita sudah bisa melihat perbedaan bahwasanya ada makhluk hidup dan ada yang tak hidup. Di mana di sini yang tidak hidup itulah Batu. Kita sudah ketahui bersama ya. Jadi ini materi ini bukan lagi hal yang asing bagi kita ya, karena kita sudah banyak tahu tentang ini. Bahkan di sekolah kita sebelumnya itu sebelum kita masuk di SMK kita sudah mempelajari, bahkan sudah banyak tahu tentang makhluk hidup ya. Pembelajaran kita di sini untuk hari ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan dari pengamatan lingkungan sekitar, dapat melestarikan spesiesnya. Ya, maksudnya ini seperti apa? Paham enggak? Ya, kalau kemampuan mempertahankan dirinya dapat melestarikan spesiesnya. Berarti kalau misalkan dia tergantung dari kemampuannya ya. Kalau misalkan di situ artinya spesiesnya kurang, maka dia tidak dapat mempertahankan ya spesiesnya. Jadi sini makhluk hidup yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama bernapas, ya bernapas atau respirasi. Kemudian yang kedua memerlukan makan. Yang ketiga bergerak. Yang keempat peka terhadap rangsangan. Pernapasan pada manusia. Jadi alat pernapasan pada manusia itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama hidung, faring, laring,
trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Jadi di sini ada beberapa bagian alat pernapasan pada diri kita. Ya? Paham ya? Paham. Oke. Nah, kemudian untuk sistem pernapasan pada hewan. Jadi kalau pada hewan ini terbagi menjadi berapa juga. Jadi ada beberapa organ pernapasan pada hewan ya. Jadi ada banyak beragam. Di antaranya ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, ada dengan kulit, ada dengan insang, dan ada dengan raya. Jadi tergantung dari jenis spesiesnya. Ada yang tahu enggak? Contoh hewan yang bernapas dengan paru-paru, misalnya, atau contoh hewan yang bernapas dengan kulit. Cacing. Ya, bisa kata cacing ya. Itu bisa bernapas dengan kulit. Jadi begitu ya. Seterusnya jadi itu tadi untuk hewan. Kemudian pada tumbuhan juga ada contoh untuk pernapasan pada tumbuhan. Di sini ada 3 macam pernapasan, alat-alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi ada stomata. Ya, stomata yang terdapat pada tumbuhan, dentisel, dan rambut akar. Kemudian ciri yang kedua yaitu memerlukan makanan. Ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa kita itu memerlukan banyak nutrisi ya. Nah, di mana di sini kita harus mengkonsumsi berupa karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan vitamin, kita juga butuh vitamin A, misalnya vitamin D ya. Jadi ada banyak sekali. Nah, kalau kita sudah mengkonsumsi makanan, tentunya kita akan mengalami dehidrasi atau kita sedang melakukan suatu kegiatan atau berlari. Nah, itu tentu kita membutuhkan air mineral ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu bergerak. Atau ada di sini yang tidak bergerak? Tentu tidak ada ya, semuanya bergerak. Iya. Iya. Nah, di sini semua makhluk hidup itu bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Berdasarkan terjadinya gerak dibedakan menjadi 2. Nah, dibedakan menjadi 2 lagi. Jadi yang pertama ada namanya gerak aktif. Gerak aktif itu yang seperti apa? Gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Iya, jadi gerak aktif itu adalah gerak yang terjadi karena otot-otot diperintahkan untuk bergerak. Contohnya pada Manusia, hewan. Jadi, ya. Nah, bedanya lagi kalau tumbuhan. Nah, di sini yang kedua adalah namanya gerak pasif. Nah, kita ambil contoh untuk gerak pasif. Misalnya gerak yang terjadi karena respon terhadap rangsangan umumnya terjadi pada tumbuhan. Jadi tumbuhan putri malu itu ketika disentuh sedikit saja daunnya, maka dia akan menutup atau mengerucutkan daunnya, tumbuh dan berkembang. Tentunya makhluk hidup itu selalu ada tidak lepas dari yang namanya tumbuh dan berkembang ya. Jadi Anda harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Saya kira ini Anda sudah paham juga bahwasanya di sini kalau pertumbuhan itu merupakan perubahan ukuran, ya, misalnya panjang atau masanya, ya. Nah, kalau misalkan perkembangan ini menuju proses pendewasaan, ya. Ya, kita biasanya dimulai dari umur 12 tahun, misalnya, ya. Itu sudah mulai beranjak dewasa. Nah, dari situ di umur 12 tahun sampai 16 tahun nah, misalnya. Di situ pada perempuan misalnya. Misalnya pada perempuan di usia berapa dia mengalami namanya menstruasi, ya. Menstruasi di setiap bulannya. Ya, jadi setiap 28 hari perempuan itu mengalami menstruasi atau haid, ya. Nah, kalau misalkan laki-laki
nih contoh yang bisa kita ambil itu yang seperti apa? Berjangkut, ya, atau tumbuh bulu-bulu rambut di daerah-daerah tertentu, ya baik di laki-laki maupun perempuan. jadi itu semua adalah kondisi biologis kita. Jadi itu tidak bisa kita menghindari karena itu sudah hukum alam. Ya, ya tidak bisa kecuali ada kelamin ganda ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Ya, jadi saya harap di sini tidak ada yang berkelamin ganda. Ya, itu sebuah candaan tapi di dalamnya itu mengandung apa ya itu yang makna. Jadi jangan terlalu serius lah. Oke, sekarang lanjut di yang keenam, berkembang biak. Ya, berkembang biak. Nah di sini cara perkembangbiakan hewan misalnya di sini ada beberapa macam, ada 3 yang kita lihat. Jadi yang pertama ada beranak. Nah ini dinamakan dengan pipipar. Kemudian bertelur, pipipar. Kemudian bertelur dan beranak. Pipipar. Oke. Ya kalau dari apa? Kalau Anda memang ingin mencari lebih banyak, jadi silakan Anda memperbanyak referensinya juga ya di luar sana. Jadi ada banyak sekali macam autorabang tentang cara-cara perkembangbiakan pada hewan ya. Jadi hewan itu ada juga yang bisa sekaligus dua-duanya, bisa bertelur dan beranak. Ada yang hanya bisa bertelur saja, contohnya kayak ayam. Ya. Kemudian begitu juga cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, jadi ada yang secara generatif, ada yang vegetatif. Jadi vegetatif itu adalah secara tidak kawin. Oke, jadi ini Anda sudah paham ya. Kemudian yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Yang ini ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Sisa yang dikeluarkan oleh manusia biasanya apa? Tinja ya misalnya. Jadi ada banyak sekali ya. Iya, feses. O2, CO2. Gas. Gas. Ya, gas itu sudah termasuk yang disebutkan tadi temannya. Apa lagi? Kemudian jadi ada banyak sekali apa zat-zat yang bisa dikeluarkan oleh makhluk hidup ya. Ya, hasil pembuangan dari dalam tubuh. Ya, baik itu dari manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya. Nah, kemudian ini yang ke-8 adalah beradaptasi. Nah, adaptasi lingkungan. Jadi di sini ada adaptasi secara morfologi, ada secara fisiologi dan tingkah laku. Jadi ada contoh dari sebelah kiri ya. Ada di sini contohnya tentang penyesuaian diri. Misalnya bunglon, itu warnanya bisa berubah Sesuai dengan lingkungannya. Nah, kalau dia berada di pepohonan, dia akan merubah warna kulitnya jadi warna hijau misalnya ya. Ya, jadi itulah tadi tayangan PowerPoint untuk materi ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian ada videonya. Kita lanjut itulah tadi PowerPoint yang sudah ditayangkan untuk materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah sekarang kita lanjut untuk penayangan video mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya ya. Jadi diharapkan semua menyimak.
itulah tadi penayangan video mengenai materi tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi langkah selanjutnya, saya akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Jadi kelompok 1 di bagian kelompoknya Nurera, kemudian kelompok 2 di kelompoknya Andi Alif, dan kelompok 3 di kelompoknya Lurismi. Kelompok 1, jadi di sini ada beberapa ragam pertanyaan. Jadi Anda harus mengisi lembar kerjanya ya. Jadi itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 jadi di sini kelompok 5 orang nih, kelompok 3 di sini kelompok ini. Jadi tolong anggota kelompok bergabung ya. Silakan dikerjakan. Jadi di sini diberikan waktu untuk mengidentifikasi materi yang sudah ditayangkan ya. Kemudian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya dengan apa yang harus didiskusikan satu pertanyaannya yang pertama hewan. Jadi kalau misalkan di sini ada 2 bagian, di sini 2 yang diminta, baru dituliskan hewan yang pertama kita tahu apa namanya. Kalau insan apa? Gitu ya seterusnya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Kata kamu gitu kan ya. Misalnya Ayam. Dulu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. oke, jadi waktunya sudah sampai. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 ya. Siap ya kelompok 1. Siap.
Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membawakan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Adapun pembawa materi pertama akan dibawakan oleh saudari Nurlela. Dengannya dipersilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu hewan yang bernapas dengan A. Paru-paru, B. Insan. Dan hasil dari diskusi kami yang didapatkan yaitu hewan yang bernapas dengan paru-paru, contohnya yaitu burung. Dan hewan yang bernapas dengan insan, contohnya yaitu ikan. Kedua, tumbuh dan berkembang pada tumbuhan. Jadi tanaman yang didiskusikan tadi yaitu kacang merah, diawali dari biji, terus kecambah, mengeluarkan akar, mulai memunculkan daun. Daun timbul di atas permukaan tanah, timbul atau tumbuh mata tunas, dan kulit kacang terlepas dari biji. Dan pertumbuhan tanaman berlanjut, berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji kacang merah yang baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itulah tadi pembawa materi pertama kita pada hari ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Dengannya dipersilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan materi dari hasil diskusi kami. Cara berkembang biak pada hewan. Yang kami dapatkan yaitu ovivipar atau beranak. Contohnya seperti sapi dan kuda. Kedua, vivipar atau bertelur, contohnya ayam dan bebek. Ketiga, ovivipar atau beranak dan bertelur, contohnya hiu dan kuda laut. Zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia yaitu 1. Keringat, 2. Karbon dioksida atau CO2, 3. Urin, 4. feses. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah hasil dari presentasi diskusi kami pada hari ini. Nah, kemudian kami akan melanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin dari teman kelompok lain ada yang ingin ditanyakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, perkenalkan diri dan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah contoh lain dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Baik, terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hewan yang dapat bertelur dan beranak yaitu ular. Terima kasih atas semua teman-teman yang telah membersamai kami sampai hasil dari presentasi kami pada hari ini. Oke, baiklah. Mohon maaf bila ada lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas dengan insan. A. Kulit, B. insan. Hewan yang bernapas dengan bentuknya jantik, besar, kakap, dan salamander. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Disebutkan tadi ada salamander pada bagian hewan yang bernafas dengan kulit. Apa itu salamander? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa itu salamander? Salamander adalah sejenis ikan yang hidup di air, berbentuk seperti belut. Apakah kelompok 1 sudah disetujui atau kurang? Silakan ditambahkan. Ya, kami dari hasil pertanyaannya dan penjelasan pertanyaannya,
kami sudah menerima, meskipun kami ingin menambah ingin guru atau guru ditambahkan dari guru terkait dengan penjelasan dari halaman dari itu. Baik. Iya. Jadi saya menambahkan sedikit dari jawabannya kelompok 2 ya. Jadi tadi sudah dijelaskan itu sudah betul bahwa salamander itu ciri-cirinya itu berupa seperti jenis belut ya. Kemudian ini ciri-cirinya baik itu dari anggota tubuhnya itu mirip dengan apa namanya? Mirip dengan toke ya. Dilanjutkan kelompok 2. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akan menutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentase dari kelompok 2 ya. Jadi sudah bagus ya. Sudah bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah dibawakan ya. Kalau begitu kita berikan apresiasi. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3 terakhir ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup yang akan dibacakan oleh pemateri pertama, yaitu Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan kami akan menjadi hasil diskusi kami. Hewan yang bernapas dengan A. Trakea, B. Paru-paru. A. Contoh hewan yang bernapas dengan trakea adalah sejenis unggas, misalnya ayam. B. Hewan yang bernapas dengan paru-paru adalah sapi dan kucing. Saya kembalikan kepada moderator. yang telah kami berikan masih tidak bisa diterima oleh kelompok 2. Kami mengharapkan bantuan jawaban dari kelompok lain ataupun dari guru yang pembimbing. Iya. Bagaimana, ada tambahan dari kelompok lain? Kalaupun ada, silakan diberikan bagaimana pendapatnya tentang pernapasan trakea pada hewan. Anda tinggal menyebutkan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Anda tinggal menambahkan, karena di sini kelompok 2 dia masih kurang menerima, kurang puas dengan apa yang telah dijawab. Jadi diharapkan mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya. Bagaimana? Ada tidak? Kalau tidak ada, baiklah saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Di mana di sini hewan yang bernapas menggunakan trakea. Ya, tadi sudah ada beberapa jenis hewan yang disebutkan, namun masih kurang. Jadi saya menambahkan bahwa kita bisa memasukkan jenis hewan yang menggunakan trakea ketika dia bernapas, itu termasuk seperti sejenis serangga ya. Ya, misalnya lalat, nyamuk, ya, bahkan kupu-kupu juga. Itulah tadi hasil persentase dari kelompok 3 dan bagus juga cara pemaparannya. Jadi masing-masing sudah bertanggung jawab tentang apa yang sudah dibawakan. Oke, jadi kita berikan apresiasi juga untuk kelompok 3 ya. Karena sudah berakhirnya semua presentasinya, maka kita simpulkan untuk materi kita hari ini ya. Jadi hari ini kita sudah banyak membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi kita tutup dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Ini dari kurangnya mohon dimaafkan ya. Sekiranya untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas disiapkan ya untuk pulang. Oke. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.